这完全损坏以萧炎目前的实力。碎了！结了吗？那就该结束了。 Halo gengs, balik lagi di Battle Through the Heavens episode ke-125. Pada episode sebelumnya, Shoyan sedang bersitegang dengan Mugu, membuat pil tingkat 8. Jelas, di episode sebelumnya, pada awalnya Mugu terlihat lebih unggul. Namun, Shoyan yang mengingat teknik dari gurunya pun mencoba teknik tersebut. Kembali, Shoyan mengingat teknik dari gurunya dan mengeluarkan 3 jenis api surgawi yang menjadi andalannya. Penonton menjadi ricuh, tak terkecuali para tetua pagoda pil yang juga sama-sama menaruh harap pada tindakan Shoyan. Shoyan pun sudah siap, ia memulai untuk menggunakan debu roh giok yang ia dapatkan dari potongan tembaga kuno tempo hari. Tidak lupa, ia mencampurkan setetes darahnya agar prosesinya bisa berjalan dengan baik. Awan petir di langit mulai berubah. Mugu tahu ini adalah teknik Yochen yang bisa meningkatkan kualitas pil hingga tahap maksimal. Semua orang terlihat takjub sekaligus takut. Semua orang pun terlihat terombang-ambing akibat petir pil yang menyatu disertai angin yang cukup kencang. Bahkan, perangkat proteksi yang sengaja dibuat atau disiapkan oleh pagoda pil juga tidak mampu menahan petir pil yang sudah menyatu ini. Sungguh sangat dahsyat. Ini memang pertanda bahwa pil Shoyan sudah ditingkatkan kualitasnya. Namun, ini belum finish. Shoyan bisa saja mati jika tidak punya teknik dalam menerima petir pil yang bahkan bisa merusak penangkal petir. Semua orang terlihat panik, takut Shoyan terluka. Tentu saja, Mugu tertawa girang. Ia yakin Shoyan tidak akan mampu menahannya. Dalam situasi ini, Xiu Yixian dan juga Tianhuo lekas berdiri dan terbang ke arah Shoyan untuk membantu mengamankannya dari petir tersebut. Tapi Shoyan tidak mundur selangkah pun. Ia tidak terlihat takut. Tepat sesaat petir menghantamnya, ia mengeluarkan boneka siluman bumi yang memang katakanlah makanannya adalah petir. Boneka ini akan meningkat kekuatannya seiring ia mendapatkan asupan petir yang kuat. Shoyan akhirnya selamat. Kualitas pilnya pun meningkat. Bahkan bonekanya mendapat asupan energi yang sangat kuat. Setelah berhasil, Shoyan merasa terharu sekaligus sedih karena ia sudah bisa menerapkan ilmu-ilmu dari gurunya Yochen, tapi sayangnya gurunya malah tidak ada di sini. Sungguh sangat memilukan. Semua orang pun bersorak-sorai, kecuali Mugu. Tentu saja Mugu terlihat sangat kesal. Dan akhirnya Shoyan pun dinobatkan sebagai juara 1, berhak mendapatkan tempat sebagai calon petinggi pagoda pil, juga mendapatkan metode kultivasi jiwa dari zaman kuno, yaitu teknik jiwa Tai. 2 hari kemudian, 10 besar peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menaklukkan 3000 Burning Flame atau yang biasa kita sebut sebagai 3000 nyala api yang membara saat wilayah bintang terbuka. Setelah duel selesai, Shoyan, Song Qing, gadis keluarga Dan, juga Chou Ying sama-sama dipanggil kembali oleh para tetua pagoda pil. Shoyan diperkenalkan kepada 2 tetua pagoda pil yang lain. Ternyata tetua pagoda pil yang perempuan itu memiliki kisah yang cukup mendalam dengan gurunya Yochen.
Singkat cerita, mereka diminta untuk menghalangi Mugu yang pastinya akan tetap mengacau meski tidak bisa menaklukkan 3.000 nyala api yang membara dengan cara menghancurkan segel yang membelenggu api tersebut. Tidak lupa mereka dibekali dengan mutiara. Mereka harus memecahkan mutiara ini jika Mugu terlihat ingin menghancurkan segel. Karena para tetua hanya bisa berjaga, tidak bisa sampai masuk ke istana atau ke arena ya. Atas alasan keamanan, Xiaoyan tinggal di pagoda Pil. Tidak lama kemudian, Xiao Yixian dan Xian datang menemui Xiaoyan. Ternyata si anak kecil ini membawa info yang sangat penting. 3.000 nyala api yang membara adalah jenis api surgawi yang memiliki kecerdasan spiritual, sehingga sulit untuk ditaklukkan. Tidak hanya itu, alasan kenapa api surgawi ini berwujud mirip seperti klan Xian adalah karena klan mereka lah yang memelihara jenis api surgawi ini. Salah satu senior dari klannya meninggalkan tapak naga di dalam tubuh 3.000 nyala api yang membara sehingga bentuknya menyerupai klan Xian. Api ini disegel oleh para tetua pagoda Pil karena senior itu beberapa tahun menghilang. Xian bahkan sengaja menanam tanda naga di tangan Xiaoyan dengan darah naga kuno yang diam-diam dia ambil dari klannya. Namun ini saja ternyata tidak cukup. Untuk bisa menaklukkan api ini, Xiaoyan perlu mengoleskan sisa darah naga kuno ini di dahi 3.000 nyala api yang membara. Tentunya ini merupakan misi yang sangat berbahaya sekaligus sulit. Bahkan, resikonya sangat besar. Jika Xiaoyan gagal, maka Xiaoyan lah yang akan dikendalikan oleh api surgawi ini. Kira-kira apa yang akan terjadi berikutnya? Tidak ada yang tahu kecuali kamu lanjut menonton episode setelah ini. Dan sampai jumpa. 就绝不能空手而归。